Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan saya Niken Dewi Sesanti dari kelas Praktikum Elektronika Digital D dengan NIM akhir 040. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari kelas Praktikum Elektronika Digital yang mana membuat running text pada Digital Work. Sebelum kita masuk Digital Work, kita itu harus membuat desain praktikumnya dulu. Desain praktikum alias desain projectnya yang akan kita buat. Di sini saya membuat 7 panel dengan setiap panel itu memiliki 16 klop. Di dalam 16 klop ini terdapat 4 animasi. Animasi yang pertama nomor 1 sampai 4 itu outputnya nanti nama full sampai namanya tinggal titik-titik di garis bawah. Selanjutnya nomor 5 sampai nomor 8 itu titik-titik di atas ini sampai nama full Niken 40, yang mana Niken ini nama saya, 40 itu NIM akhir saya. Lalu lanjut animasi ketiga nomor 9, itu nama full lalu condong ke dalam sampai huruf N. Selanjutnya huruf N condong keluar sampai full Niken 40. Setelah kita membuat desain, kita membuat tabel kebenaran di setiap panel. Karena di sini ada 7 panel, maka kita membuat 7 tabel kebenaran. Kita buat contoh panel pertama. Atau mungkin panel ke-7 ada yang sama soalnya di panel ada yang sama gak sih panel 1? Ada panel 7 gak apa-apa. Kita buat contoh panel 7. Ini kita membuat setelah membuat desain project, kita membuat tabel kebenaran, yang mana tabel kebenarannya ini isinya ada 16 klop animasi tadi dikali 35 LED yang kita buat. Ini tadi kan ada 35 LED ya. Di setiap di setiap ini loh. Di setiap panel itu kan ada di setiap klop ada 35 LED. Ini. Oke. Lanjut, setelah kita membuat tabel kebenaran, belum. Jadi di tabel kebenaran ini caranya membuat gimana? Tabel kebenaran caranya membuat itu kita cek dulu tuh. Pada panel 7 di pertama itu yang menyala angka berapa saja. Yang ini yang menyala itu ada 1, 2, 3, 5, 6, 10, 1, 2, 3, 5, 6, 10 dan seterusnya sampai 35 itu tadi menyala. Benar kan? Sampai 35 menyala. Udah, lanjut ke klop 2 tuh. Lanjut ke bawahnya. Ke klop 2 yang menyala itu dari angka 11, 15. Angka 11, 15, 16 dan seterusnya. Begitu dilakukan hal yang sama sampai klop 16. Klop 16 di panel 7 yang terakhir ini. Klop 16. Ini. Sampai klop 16 ini dimasukkan untuk LED yang menyala, dimasukkan ke tabel kebenaran. Setelah memasukkan angka LED yang menyala pada tabel kebenaran, kita membuat peta Carnot. Caranya gimana? Itu peta Carnotnya ini dimasukkan tuh, kan ini di sini ada tuh 0000 kita menyala. 00 menyala, 0100 menyala. Terus habis itu yang mana lagi? 1000 juga menyala. Udah kita masukkan satu persatu sampai 35 LED. Habis itu kita sederhanakan. Ini kan banyak yang sama ya. Banyak yang sama di LED 1, 2, 3 sampai 5 ini. Sama. Jadi isinya kita isi aja langsung sama. Untuk penyederhanaannya ini
saya memakai, nah ini kan karena kita itu menyederhanakannya banyak ya, ada 7 panel dan setiap panel itu ada 35 LED yang harus kita sederhanakan. Untuk mempersingkat waktu, saya menggunakan web. Jadi webnya, webnya tuh namanya ini. Nah, caranya gimana tuh pakai webnya ini? Sebagai contoh tadi panel 7. Nah, kita masukkan aja inputannya. Ini tadi panel 7 yang menyala itu di 1. Nah, ini kan ada angkanya 1 sampai 16 ya. Di sini tuh angkanya 0 sampai 15 sama aja sebenarnya. Ya. Kita masukkan di nomor pertama menyala, 3-nya mati sampai nomor 5. Nomor 9 menyala. Satunya nyala, terus ada 3 yang mati, nomor 5 ya, 5, 1, 2, 3, 5 sampai 5 sampai 5, 6, 7, 8, 9. Oke, menyala dan ini mati. Karena kan kita sudah bisa bacanya ya, tapi tinggal memasukkan aja ke webnya ini. Jadi kayak mempersingkat waktu aja, saya bacanya kayak gitu. Ini udah sampai ini yang terakhir 16 menyala. Ini ada yang 01, 2, 3, 4, 5, 6, 06. 06 ini tadi 2 menyala, lalu 01, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti yang kosong ada 3 sama 16. Yang kosong ada 1, 2, 3 sama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Udah, habis itu kita submit. Nah itu kita keluar tuh. Kalau pakai web ini keluar. Nanti penyederhananya kayak gini. Tadi sama ya. Penyederhananya panel 7. Panel 1. Nah, ini ada A, B, 000-nya menyala 1, 01. Nah, udah kita cocokkan aja. Menyala semuanya. Di ini baris kedua, baris ketiganya yang menyala 2. Oke. Kok beda sistem? 1, 2, 3 benar. 1, 2, 3 benar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Oh, ini loh ada yang kurang. Nah. 2, 3, 4, 5. Yang di bawah tuh 1. Nah, ini loh. Maaf. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Nah, bener nih, bener. Nah, udah. Nah, ini nih. Nah, tuh kita cocokkan. 00, nyala. Baris kedua 4, baris ketiga 1 aja. Nah, udah. Habis itu kita sederhanakan lewat web itu tadi. Nah, di web itu tadi, simpelnya di web itu kita juga sudah disajikan rangkaiannya juga. Ini memudahkan buat praktikan yang masih bingung kayak gitu ya. Nah, ini dimudahkan pakai web ini. Rangkaiannya udah disajikan. Udah, habis itu kita menjalankan Meta Karno, kita lanjut ke DigitalWalk. Udah, nah ini. Nah, nanti di DigitalWalk itu kita membuat ini rangkaiannya kayak gini. Nah, ini rangkaiannya. Tadi kan kita, salah. Kita kan tadi buat contoh panel 7. Nah, panel 7. Nah, ini kita panel 7. Nah, kita lihat tuh penyederhanaannya. Penyederhanaannya di panel 7 itu tadi, jadi inputannya itu A aksen, B aksen, A aksen sama B. Salah. Nih, A aksen sama B ada AND. Nah, itu. Terus habis itu lanjut A aksen B. Terus ini ada B aksen, C aksen. B aksen, C aksen.
Lanjut setelah B aksen C aksen kita lanjut ke B C D, B C D, B C D. Nah, selain lihat itu tadi, kita juga bisa lihat di ini nih. A B B C D. Nah, ini A B. Nah, ini kan A aksen ya, A aksen B, A aksen B. Nah, sama aja sih sebenarnya. Nah, ini. Nah, selain kita bisa langsung melihat dari rangkaiannya, kita juga bisa melihat dari penyederhanannya. Yang penting kalian bisa bacanya, itu kan udah dijelasin di praktikum sebelumnya, di kelas sebelumnya. Udah kita rangkai itu satu-satu semuanya sampai LED ke-35. Nah, setelah membuat LED ke-35, kita membuat tag device. Tag device ini fungsinya buat apa? Untuk menyederhanakan rangkaian. Jadi rangkaian yang sepanjang ini nanti bakal disederhanakan jadi ini. Ini saya mau mencontohkan tag device ya, tapi ini udah jadi di template editor. Nanti di template ini udah nggak bisa soalnya udah jadi. Nanti di template editor itu kita masukkan pin. Habis dimasukkan pin nanti jangan lupa dikasih nama. Udah, nah itu. Nah, nanti hasilnya kayak gini di panel 7. Panel 7 tuh. Nah, ini nih panel 7. Nah, tadi rangkaian panel 7 yang panjang banget jadi sesimpel ini. Nah, itu pembuatnya di tag device tadi, di tag device, lalu di klik kanan di template editor. Habis di template editor nanti kita buat setiap rangkaiannya itu tadi, itu di pin-pin. Setiap rangkaian ini maksudnya. Ini nih. Nah, ini kan di sini kita ada ini ya. Ada berapa sih? Ada berapa? Ada 7. Ada 7 rangkaian yang beda. Nah, ini di setiap rangkaiannya ini ada 7. Nah, di setiap rangkaiannya ini itu di tag device itu nanti. Udah, hasilnya jadi kayak gini. Udah, setelah itu, nah, nanti di tag device itu di setiap pin itu jangan lupa dikasih nama. Fungsinya buat apa? Ini nanti pas waktu akhir itu buat nyambungin tuh ke setiap LED. Jadi itu kita tuh ngerakit dari LED itu satu-satu kayak gini. Satu ini kayak gini. Udah nih LED-nya dirangkai satu-satu kayak gini. Udah. Ini kita kita rapikan. Udah ya, terus hasilnya nggak usah praktek ya, udah ada ini. Udah, yang ini LED-nya itu kita buat satu-satu kayak gini, disejajarkan, dirapikan. Udah, habis itu di ini ada 35 LED kan di setiap panel tuh. Ya itu berarti buat 35 LED dikali 7 panel. Udah. Itu lalu kita sambungin. Nah, ini kan ada tulisannya kayak LED 1 2 3 4 5. Ini kita dari sini sambungin tuh di LED 1 2 3 4 5. Udah. Habis itu di hal yang sama dilakukan di setiap panel. Dan nanti outputnya akan seperti ini. Oke, jadi ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Dan terima kasih kepada Bu Mila yang telah memberikan kesempatan saya untuk menyelesaikan praktikum elektronika digital. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.